Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Adik Kep Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di Adik Kep Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anemia pada remaja. Masa remaja adalah jalan yang panjang untuk menghubungkan masa kehidupan anak dan dewasa, yaitu berawal dari usia 9 sampai 18 tahun. Pada fase ini fisik seseorang terus berkembang, begitupun dengan aspek sosial maupun psikologisnya. Perubahan ini membuat remaja mengalami berbagai macam gaya hidup, tak terkecuali pengalaman dalam menentukan makanan yang akan dikonsumsinya. Pemilihan makanan tidak lagi didasarkan pada kandungan gizi, tetapi sekedar bersosialisasi untuk kesenangan sehingga dapat berdampak buruk pada gizi kesehatan remaja itu sendiri. 4 masalah kesehatan remaja di Indonesia. Kampanye kesehatan dan gizi remaja perlu digiatkan karena masalah kesehatan mengancam masa depan remaja Indonesia. Pertama adalah kurang zat besi atau anemia, di mana kalau terjadi anemia dapat menurunkan imunitas, menurunkan konsentrasi, menurunkan prestasi belajar, dan menurunkan kebugaran serta produktivitas remaja itu sendiri. Permasalahan yang kedua adalah kurang tinggi badan atau sekarang lagi tren adalah stunting, di mana kejadian stunting ini bisa menurunkan fungsi kognitif, kekebalan, dan sistem metabolisme tubuh sehingga anak tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan normal. Masalah yang ketiga adalah kurang energi kronis atau kurus, KEK, sering disebut KEK ya, KEK. Kurang asupan gizi baik karena alasan ekonomi maupun psikososial atau ingin penampilan gitu ya pada remaja. Kemudian masalah yang keempat adalah obesitas atau kegemukan. Ini juga menjadi problem pada remaja sehingga dia sampai diet, akhirnya terlalu kurus, bisa terjadi KEK tadi. Gaya hidup yang tidak sehat. Anak-anak sekarang sering mengkonsumsi makanan-makanan yang siap saji dan kurang melakukan aktivitas fisik, apalagi di era pandemi seperti ini. Tidak sekolah ke aktivitas, sekolah di rumah, hanya di komputer, hanya di HP, sehingga aktivitas kurang. Itu yang menjadi permasalahan kesehatan remaja di Indonesia. Nah, anemia itu sendiri, jadi menurut WHO ya, bahwa anemia itu adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah tidak mencukupi ya, untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Ada juga yang mengatakan bahwa anemia yaitu suatu keadaan di mana kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah dari nilai normal untuk kelompok orang menurut usianya. Jadi kalau remaja ya itu 12 sampai 15 itu untuk wanita, tapi kalau pria 13 sampai dengan 17. Nah, sekarang batasan anemia. Nah, ini kelompok dan batas normalnya kalau anak balita kurang dari 3 bulan masih 11 gram per sen, anak usia sekolah 12 gram per sen, wanita dewasa 12 gram per sen, laki-laki dewasa 13 gram per sen, ibu hamil 11 gram per sen, dan ibu menyusui 12 gram per sen. Itu adalah nilai normal. Nah, tanda-tanda orang anemi atau remaja
anemia, itu pada remaja putri yang mengalami anemia akan timbul tanda-tanda anemia sebagai berikut. Pertama ada istilah 5L, yaitu lemah, lesu, letih, lelah, dan lunglai. Kemudian sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Nah, ini juga di kelopak mata kalau kita buka ya, itu pucat ya, kulit telapak tangan juga menjadi pucat, kukunya kelihatan pucat ya. Nah, penyebab daripada anemia itu sendiri ada faktor yang mendukung terjadinya anemia pada remaja. Pertama, makanan yang mengandung zat besi rendah yang dikonsumsi. Yang kedua, gangguan penyerapan dari zat besi itu sendiri. Kemudian ada faktor pendorong anemia pada remaja putri. Pertama, bahwa remaja putri mengalami menstruasi tiap bulan, itu juga akan memperburuk keadaan anemia. Kemudian remaja putri seringkali menjaga penampilan, ingin kurus sehingga berdiet dan mengurangi makan. Nah, yang ketiga, penyebab utama anemia pada wanita adalah kurang memadainya asupan makanan sumber zat besi atau Fe. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya itu bisa anemia itu disebabkan karena adanya penyakit kronis, misalnya TBC, hepatitis ya, dan sebagainya, penyakit-penyakit kronis. Kemudian ketidakseimbangan antara asupan gizi dan aktivitas yang dilakukan. Berikutnya bisa juga terjadi rendahnya konsentrasi hemoglobin atau hematokrit, nilai ambang batas yang disebabkan oleh rendahnya produksi sel darah merah pada eritrosit dan Hb. Meningkatnya kerusakan eritrosit, terjadi hemolisis, terutama kalau terjadi pada kehamilan itu terjadi hemolisis ya, atau kehilangan darah yang banyak. Nah, bisa juga kehilangan zat besi pada orang sehat terjadi melalui feses ya. Kemudian getah empedu serta sel-sel mukosa usus yang mengalami desquamasi. Ini juga bisa melalui urin ya. Nah, ini yang bisa beberapa yang bisa menyebabkan terjadinya anemia. Anemia itu sendiri sebenarnya bisa dicegah ya. Nah, untuk remaja sekarang ada program pemerintah bahwa remaja juga harus minum Fe ya, Fe. Nah, pencegahan untuk suplemen zat besi ya, bisa minum suplemennya, atau bisa remaja-remaja jangan lupa makan daging tanpa lemak, unggas, ikan, sereal, roti, pasta yang diperkaya zat besi, buah-buahan kering seperti aprikot, kismis, dan prem, sayuran hijau seperti bayam, ya, biji-bijian utuh, beras merah, kacang-kacangan seperti kacang polong, telur, dan jangan lupa pada saat ada suplemen minum zat besi, perbanyak untuk mengkonsumsi vitamin C supaya penyerapannya lebih bagus dan tidak menimbulkan sembelit. Nah, komplikasi anemia terutama pada remaja itu nanti bisa berdampak ke prestasi. Karena apa? Kalau terjadi anemia, kurang konsentrasi, ya, prestasi belajar bisa turun. Kemudian bisa terjadi aritmia jantung, ya, kemudian pulmonary hypertension, dan kalau nanti hamil bisa terjadi gangguan pada pertumbuhan janin maupun terjadi prematur. Nah, dampak anemia pada remaja jelas bahwa imunitas tubuh akan menurun, apalagi di masa
pandemi COVID-19. Untuk itu jangan sampai diet untuk remaja karena ingin kurus ya. Kemudian konsentrasinya menurun sehingga nilai prestasi belajar, prestasi sekolah akan juga menurun. Prestasi belajar menurun, kemudian kebugaran, produktivitas, harusnya belajar dia lemah, letih, lesu, lungle tadi sehingga aktivitasnya kurang bagus. Tahukah bahwa remaja perempuan di Indonesia itu 23% terjadi anemi, remaja putri. Nah, kalau laki hanya 12%. Kenapa? Karena perempuan ada menstruasi yang tiap bulan harus mengeluarkan darah. Oke. Pada remaja putri bisa memperbesar risiko kematian ibu pada saat melahirkan. Jadi remaja putri kalau anemi nanti catin atau ingin jadi pengantin kemudian hamil, dampaknya juga bisa terjadi risiko kehamilan. Bayi lahir prematur, berat bayi rendah, itu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ingat, konsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C, kemudian zinc dan pemberian tablet tambah darah. Oke? Saya lanjutkan untuk pesan terakhir bahwa remaja putri tolong jangan batasi makanan karena kalian membutuhkan gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Oke? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.